wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah sholat maghrib, izinkan kami berdiri di sini dapat amanah dari tuan rumah, dari guru kita Bapak Imam Masjid dan Majelis Taklim Buana Mas 2. Sejumlahnya beliaunya yang harus menyampaikan, tapi ini kami dapat amanah yang sama-sama kita hormati guru kita, kedatangan tamu kehormatan beliaunya Kiai Haji Dr. Mawardi Muhammad Saleh LCMA yang sudah berada di tengah kita, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kami, guru kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal thana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi ibadika salihin. Yang saya muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Amin dan seluruh jajaran pengurus, Bapak-bapak para imam yang saya muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah sholat maghrib dan juga sholat isya. Kita duduk di majelis ilmu sambil menunggu waktu isya masuk, supaya pahalanya berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang paling indah saya ucapkan untuk memulai majelis kita ini kecuali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang sangat indah, yang padat maknanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya senantiasa kita mengucapkan kalimat ini, selalu membasahi bibir kita, menggerakkan lidah kita, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kalimat ini singkat, yang mengajarkan kalimat ini kepada kita langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan kepada kita kalimat ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Karena Bapak Ibu sekalian, banyak sekali nikmat yang kita terima, yang Allah berikan kepada kita, dan kewajiban kita sebagai hamba yang menerima nikmat adalah bagaimana kita mampu mensyukurinya. Dari sisi jumlah, dari sisi kapasitas, dari sisi kuantitas, kemudian dari sisi nilainya. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dialah Allah yang telah menganugerahkan kepadamu semua yang kamu butuhkan. Coba perhatikan, kita butuh apa? Allah sediakan dan Allah ciptakan untuk kita. Kita butuh supaya bisa berjalan ke mana-mana, mudah
menempuh tempat-tempat yang kita tuju. Coba organ apa saja yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan mata, Allah berikan ciptakan untuk kita kaki. Subhanallah. Apa yang kita butuhkan? Kita bisa supaya kita bisa berkomunikasi antara sesama kita. Allah ciptakan untuk kita lidah, Allah ciptakan untuk kita pendengaran. Maka ada koneksi antara lidah dan pendengaran. Maka orang yang biasanya kalau tuli dari lahir itu biasanya bisu, lidahnya tak berfungsi. Ada koneksi antara lidah dan telinga. Apapun coba, semua kita butuhkan, Allah berikan. Kemudian Bapak Ibu, ketika diciptakan sesuatu kita butuhkan, tidak sekedar hanya untuk kebutuhan itu, tapi banyak sekali Bapak Ibu manfaat-manfaat yang lain, Masya Allah. Seperti mata, bukan hanya untuk fungsi melihat, tetapi mata itu adalah fungsi aksesoris, fungsi kecantikan. Coba kita mengaca bagaimana Allah ciptakan mata itu, Masya Allah. Di dalam bola mata kita ada hitam dan putih, membuat dia indah dipandang. Sekali-sekali coba bayangkan kalau kita mengaca, gimana kalau seandainya hitam semua? Atau sebaliknya putih semua, kira-kira gimana? Walaupun punya fungsi, tapi putih semua. Tapi dengan hitam dan ada putih, indah. Di atasnya ada pula ada pula bulu mata. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan organnya dan fungsinya, tetapi ada pula fungsi aksesoris yang membuat kita bangga dan bahagia dan senang melihatnya. Dan ukurannya juga serasi. Coba lihat telinga ini. Saya yakin telinga Bapak dulu ukurannya ketika lahir tidak sepanjang ini. Ya tak? Berapa senti dulu ketika lahir? Lupa Pak Ustaz, nggak diukur dulu. Tapi dia berkembang Pak, tumbuh dengan pertumbuhan kita sendiri. Tapi subhanallah, Allah hentikan pertumbuhannya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan ukuran kepala kita, tinggi kita, terhenti dia. Dan saya yakin tidak ada bapak-bapak dulu menerima vaksin untuk menghentikan ukuran telinga supaya dia tidak panjang. Ada? Terhenti begitu, Masya Allah. Coba kita bayangkan kalau seandainya ini memanjang terus, Bapak Ibu, kira-kira gimana? Ganteng. Semuanya. Maka ada surat yang selalu imam disuruh membacanya, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda. Masya Allah. Itu kalau diurai Bapak Ibu, panjang itu. Dalam ayat yang sesingkat itu terdapat ilmu pengetahuan yang banyak sekali. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, begitulah nikmat Allah. Jadi seluruh yang kita butuhkan Allah berikan. Kita butuh apa? Kemudian Allah juga memberikan kepada kita apa yang kita minta, Bapak Ibu sekalian. Min kulli ma sa'altumu, apa yang kamu minta. Dan juga Allah memberikan kepada kita apa yang tidak kita minta, pun Allah berikan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, lebih dahsyat lagi pemberian Allah kepada kita apa yang tidak kita minta daripada apa yang kita minta. Karena kadang-kadang kalau minta sesuatu kita dipengaruhi oleh nafsu, tapi kita tidak tahu baik untuk kita atau tidak. Dan Allah sayang sama kita, Bapak Ibu. Dia tidak membatasi pemberiannya kepada kita sebatas apa yang kita minta. Sebab Bapak Ibu, kalau sempat Allah membatasi pemberiannya kepada kita sebatas apa yang kita minta saja, itu hanya yang Dia beri. Kira-kira gimana kehidupan kita?
Sanggup Bapak meminta, menyebut dalam permintaan, dalam doa semua yang Bapak itu butuhkan? La ilaha illallah. Tapi Dia Maha tahu. Insyaallah. Dan kita tidak tahu Pak, semua yang kita butuhkan. Sekarang dalam organ kepala ini saja bisa kita menyebut satu-satu nama organnya? Nyebut aja pun tidak bisa Pak. Padahal fungsinya dah dahsyat. Berapa bagian otak di dalam ini? Apa sel-sel yang dibutuhkan, saraf-saraf yang dibutuhkan supaya dia berjalan dan berfungsi? La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, maka Allah tidak membatasi. Itulah sebab Bapak minta sesuatu untuk tidak kunjung datang. Jangan gelisah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak semata-mata meminta itu berdoa. Semata-mata berdoa, walaupun tidak dikabulkan, Bapak sudah mendapat poin. Karena doa itu ibadah. Berdoa saja sudah berpahala. Mau dikabulkan atau coba berdoa itu saja, itu ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan doa mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu adalah doa. Dan bahkan hakikat ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu hakikatnya doa. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Bahkan sholat itu, kenapa dinamakan sholat? Padahal sholat itu oleh orang Arab sebelum Islam digunakan untuk makna doa. Dan itu dipilih oleh Allah. Sholat itu maknanya doa. Berarti apa? Hakikat sholat itu adalah doa. Jadi jangan segan-segan berdoa. Oh nanti bosan sudah berdoa Pak Ustaz, karena tak kunjung juga datang. Apa Ibu sekalian, berdoa itu sendiri ibadah. Kita mendapat pahala. Allahu Akbar, tidak ada sia-sia. Apalagi Allah berjanji tak ada doa yang tidak dikabulkan. Cuma bentuk bagaimana Allah mengabulkan, jangan diatur Allah. Allah yang lebih. Karena Allah sayang sama kita, memberikan selalu yang terbaik. Maka itulah sebabnya kehidupan kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah, tak boleh berburuk sangka. Dan Allah akan berada pada sangkaan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah membayangkan kepada kita. Tadi itu saya bayangkan yang kita butuhkan, yang kita minta dan yang tidak kita minta, semua Allah berikan. Dan kita tidak mampu Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanya orang, Pak, siapa yang membuat mata Bapak? Mungkinkah kita mengatakan ada manusia buat? Bos saya, atasan saya? Kalau ada seorang manusia walaupun dia ateis, tak percaya Tuhan, mungkin dia mengatakan manusia buat matanya. Paling-paling dia bilang, apa ini terjadi sendiri saja. Itu dia paling-paling itu yang paling dia pakai kalau dia ateis. Tapi kalau dia beragama, agama apa saja? Tuhan, Sang Pencipta yang telah menciptakan. Tapi siapa dia? Di situ mereka berbeda-beda. Kalau tidak mendapat petunjuk Al-Quran, tidak mendapat petunjuk dari Allah, maka dia tak tahu menyebut. Tapi itu sudah fitrah. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah bayangkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu dengan kalkulasi secanggih apapun, kamu menghitungnya secara individu atau kolektif dan bersama, tak akan mampu kamu menghitungnya saking banyaknya. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, dalam nikmat mata ini saja, apa saja dalam mata ini Bapak Ibu tak akan menyebutnya saja. Masya Allah. Saya ke Jakarta kemudian ada berobat mata, maka spesialis mata itu bilang sama saya, heran Pak, kalau seandainya manusia tahu lah, kabarnya Masya Allah luar biasa itu dokter itu. Dia bilang, saya ini sudah puluhan tahun yang menjadi dokter spesialis mata. Tiap hari saya belajar. Kalau tahu manusia ini tentang nikmat mata ini, tak akan sholat Pak. Tak manusia ini nikmat mata. Tidak. Maka saya heran, mata yang begitu dahsyat, tapi manusia tak sadar.
dan tidak membuat dia dengan matanya kenal Allah Sang Pencipta. Karena Allah mengenalkan dirinya kepada kita lewat ciptaan, bukan menampakkan dirinya, tapi dia lihatkan kita ke dirinya kepada kita lewat dahsyatnya ciptaannya. Di mana pertama? Di dalam diri kita. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ke dalam dirimu kamu tak memikirkan, tak kamu pikirkan dan tak mengetahui, dan tidak kamu mengenal bahwa dengan kamu memikirkan dan mengetahui dirimu siapa Allah. Maka para ulama mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang benar-benar mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Maka kalau orang yang tidak tahu dia dengan Allah, berarti apa? Orang yang disebut tidak tahu, tak tahu diri. Bapak Ibu sekalian, apa saja nikmat yang Allah berikan? Maka kita sekarang masih di suasana Syawal, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Maka dalam suasana Syawal ini kita dalam suasana bergembira dan berbahagia. Masih lengket dalam perasaan dan jiwa kita suasana hari raya Idul Fitri dan suasana sebelumnya Ramadan. Maka alhamdulillah salah satu nikmat Allah kepada kita Bapak Ibu, bahwa kita semua Allah pilih sebagai orang-orang ataupun hambanya yang melaksanakan perintah puasa pada tahun 1444 Hijriah. Ini nikmat Allah. Karena Bapak Ibu, macam-macam manusia ini Bapak Ibu. Ada yang jatah mereka berpuasa itu hanya sampai tahun 1443 saja. 1444 tak ada jatah lagi. Maka saya kalau saya tanya Bapak Ibu pasti ada. Ada nggak Bapak Ibu mengenal 1443 tahun yang lalu masih berpuasa sama kita, tapi 1444 tak ada lagi. Ada nggak kira masing-masing kita? Mungkin saudara kita, famili kita, kenalan kita, dan kita tidak tahu ini jatah kita. Apakah ini jatah terakhir atau ada yang bisa memastikan ini 1445 masih ketemu di Ramadan? La ilaha illallah. Tak ada yang memastikan ini Bapak Ibu sekalian. Yang bisa kita hanya berdoa kepada Allah, memohon ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka banyak sekali nikmat Allah kalau kita ingat, kita syukuri dengan Ramadan ini. Pertama tentu Bapak Ibu nikmat iman. Nikmat iman ini adalah nikmat yang paling mahal yang Allah anugerahkan. Allah jadikan kita orang-orang beriman kepadanya. Ya mungkin barangkali di antara Bapak bilang saya ini beriman karena orang tua saya beriman Pak Ustaz. Saya Islam ini karena orang tua saya Muslim, maka saya menjadi Muslim. Tapi pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, siapa yang telah menentukan dan mentakdirkan bahwa Bapak Ibu lahir kita dari dua orang tua Muslim? Siapa yang telah memilih? Pilihan kita. Tak pernah kita memilih siapa orang tua kita, tapi Allah yang memilih untuk kita. Dan Allah takdirkan orang tua kita Muslim sehingga kita menjadi Muslim, dan itu pun nikmat yang Allah curahkan luar biasa. Kemudian dengan nikmat iman ini Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar. Dengan nikmat iman ini semua hidup kita ini menjadi bernilai dan berharga. Karena nikmat iman ini adalah fondasi nikmat semuanya. Maka kalau tidak ada nikmat iman ini, tidak berarti seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau ada orang sholat tapi tidak beriman, tak ada guna sholatnya. Kalau ada orang berpuasa tak iman, tak ada guna imannya, tak ada guna sholatnya. Semuanya iman, tapi kalau sudah iman ada, maka akan berharga semuanya. Maka usul ulama mengatakan dalam hukum fikih, apapun yang kita kerjakan, syarat pertamanya harus Muslim. Kalau tidak, tak sah. Jadi kalau ada umpamanya orang salat maghrib tadi bersama kita, dia non Muslim, belum masuk Islam dia. Pas salat maghrib dia, ada guna salatnya? Tak ada guna salatnya. Tapi kalau sempat 5 menit setelah dia selesai salat masuk Islam dia, salat maghrib tadi dikerjakannya sah atau tidak? Tidak sah. Wajib kenapa? Tidak. Maka kalau kita sudah beriman Bapak Ibu, maka dengan dasar iman ini seluruh rincian hidup, detik-detik hidup kita bisa kita jadikan sebagai nilai ibadah kepada Allah. Semuanya menjadi ibadah.
Maka tidur orang beriman pun bisa menjadi ibadah. Maka saya kepengen Bapak Ibu jangan sia-siakan. Bapak Ibu harus mengetahui, harus sadar hidup kita ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Dalam Quran itu ada dua inti hidup kita ini. Pertama untuk ibadah, yang kedua untuk berdakwah. Itu aja hidup ini. Itu inti daripada hidup ini. Maka kita harus mampu menjadikan hidup kita ini semuanya ibadah. Apa nikmat dasarnya supaya bisa menjadi ibadah semuanya? Iman. Kalau sudah beriman, maka orang kalau sudah beriman, rugi dia tidak jadikan hidupnya semuanya ibadah. Karena nikmat ini disia-siakannya. Kalau sudah kita diberikan nikmat hidayah Islam, rugi sekali kalau seandainya Islam itu tidak menjadi pedoman dan juga menjadi perilaku hidupnya. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya contohkan bagaimana Bapak Ibu menjadikan 24 jam hidup Bapak menjadi ibadah. Bukan satu ibadah, Pak. Dalam satu detik itu Bapak bisa melaksanakan di situ 1000 ibadah dan mendapat 1000 ibadah di dalam satu detik, setiap detik itu dalam 24 jam. Sekarang saya kepengen umpamanya menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana supaya setiap detik hidup kita dalam pahala sholat 5 waktu. Bagaimana caranya? Pertama sekali, di dalam Al-Quran Allah mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah balas dengan 10. Berarti kalau 5 kali sholat yang kita laksanakan itu artinya pahala ganjarannya sama dengan 50. Tapi bukan itu 50 saja. Kita bisa Bapak Ibu menjadikan semua waktu kita, detik waktu kita itu dalam pahala sholat 5 waktu 24 jam. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah membimbing kita. Pertama Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niat. Maka semua niat baik itu semata-mata niat sudah berpahala. Kemudian Rasulullah menjelaskan di dalam masalah sholat. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan begini, al-mar'u fi sholati man tazara sholat. Seorang itu dalam pahala sholat selama dia berniat menunggu sholat. Maka Bapak Ibu 24 jam waktu kita ini untuk sholat dan dalam niat menunggu sholat, maka kita dapatkan 24 jam pahala sholat. Sekarang nih Bapak Ibu setelah sholat maghrib duduk, maka apa niat Bapak Ibu? Ya Allah, saya duduk menunggu sholat. Masya Allah. Jadi kalau Bapak duduk ini menunggu sholat isya, maka duduk Bapak menunggu itu dalam pahala sholat isya. Jadi tidak ada masalah maka Bapak Ibu. Tidak ada pertentangan antara kebutuhan dunia kita dengan akhirat kita. Dunia ini semuanya untuk akhirat. Nanti setelah sholat isya, selesai sholat isya, Bapak keluar dari masjid, niatkan apa niat? Ya Allah, saya mau istirahat dulu sambil menunggu sholat. Jadi tidur itu sambilan Pak, bukan tujuan Bapak sholat. Maka aktivitas dunia ini jangan jadikan tujuan. Semuanya hanya sambilan tujuan hidup kita. Itu yang kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tujuan hidup ibadah. Maka ya Allah, saya pergi pulang dulu untuk istirahat, tidur sambil menunggu. Jadi semua sambilan menunggu sholat subuh. Barang siapa yang tidur sambil menunggu azan subuh berkumandang, saya akan datang ya Allah salat lagi ke masjid lagi berjamaah. Allahu Akbar. Selama dia tidur itu dalam pahala salat subuh. Selesai salat subuh nanti Bapak keluar lagi. Ya Allah, saya pergi beraktivitas bekerja untuk mencari nafkah anak dan istri. Sampai salat zuhur. Ini belum pahala nafkahnya lagi Pak. Ini pahala salat. Saya ingin mengajarkan Bapak Ibu pahala sholat saja dulu. Begitu ya.
hebatnya agama kita ini. Dan ini banyak orang tidak menyadarinya. Maka ketika dia sholat subuh, kalau saya bekerja sambil menunggu sholat subuh, kalau datang ya Allah sholat subuh nanti, saya akan datang ke masjid. Maka kita ini Bapak Ibu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu dipanggil sholat, datang. Tapi selesai sholat, duduk. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. La ilaha illallah. Ayat yang paling indah Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Rugi orang tak syukur apa? Rugi orang tak beriman Pak. Rugi orang tak Islam Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pergilah dia bekerja, beraktivitas. Pas sholat zuhur datang, Masya Allah, dia siap-siap, langsung dia tinggalkan seluruh aktivitasnya dan dia memenuhi panggilan Allah. Maka selama dia beraktivitas tadi dalam pahala sholat zuhur, selesai sholat zuhur nanti dia bilang, ya Allah, saya lanjutkan aktivitas saya sambil menunggu sholat asar. Maka kegiatan, semua kegiatan tadi sambil menunggu sholat asar, dia di dalam pahala sholat asar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti setelah asar, ya Allah, saya keluar ngopi-ngopi dulu, makin goreng, cari goreng ubi, cari goreng pisang, apa, sambil menunggu sholat. Coba rezeki dapat, pekerjaan ditunaikan, dunia dapat, ngopi dapat, goreng dapat, tapi kita dalam pahala Allah bermakan 24 jam itu untuk pahala sholat. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau hubungan nanti kita, coba apa yang diajarkan Rasulullah SAW ini luar biasa. Ramadan kemarin, ini sayangnya Allah kepada kita Bapak Ibu, kalau kita sudah beriman. Maka ini iman ini modal Bapak Ibu. Kalau tidak kita manfaatkan modal iman ini dengan ibadah, rugi. Sekarang Ramadan, maka puasa Ramadan yang diwajibkan Allah kepada kita itu cuma 30 hari. Tetapi Allah sayang kepada kita Bapak Ibu, walaupun puasa kita cuma 30 hari, tetapi Allah ingin memberikan kepada kita pahala puasa Ramadan itu selama sepanjang tahun setahun. Coba, bagaimana cara Rasulullah menunjukkan kepada kita puasanya cuma 30 hari Pak, tapi ganjaran pahalanya setahun full Pak, sampai Ramadan akan datang nanti. Jadi apa? Seluruh hari itu kita dalam pahala puasa Ramadan. Gimana caranya? Maka Rasulullah mengatakan kepada kita dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga ulama-ulama hadis lainnya, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan lalu diiringinya dengan puasa 6 hari Syawal, maka dia akan mendapat pahala puasa Ramadan selama setahun. Karena kembali kita kepada kaidah dasar, Rasulullah menguraikan dalam hadis yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa apa kata Rasulullah SAW dalam menghitungnya, diajar kita berhitung oleh Rasulullah dalam hadis itu. Rasulullah maka mati-mati itu Pak, bukan menghitung proyek Pak, itu menghitung ibadah sebenarnya. Imam Syafi'i katakan, siapa yang belajar Quran harus belajar matematik supaya dia tahu bagaimana menggunakan umurnya, detik-detik lipat. Orang tak tahu berhitung maka luput banyak detik-detik hidupnya untuk kebaikan. Tapi sekarang orang mati-mati untuk belajar apa? Membagi, mengali, yang paling parah mengurang. La ilaha illallah Bapak Ibu sekalian. Jadi coba lihat apa kata Rasulullah. Kalian puasa 30 hari selama Ramadan, Allah SWT sudah berjanji 1 hari setiap satu kebaikan itu maknanya 10. Berarti kalau 30 kalau kita puasa kemarin, 1 hari Ramadan itu sama dengan 10 hari. Berarti 30 kali 10 berapa Bapak Ibu? 300. Allah kepengen supaya pahala puasa Ramadan itu bukan 300 hari saja, tapi dapat setahun full. Oleh karena itu suruh tambah lagi 6
Masya Allah. Tambah lagi 6 hari dan setiap hari 10 berarti 60. Maka sama dengan kalau kita puasa 36 hari itu sama dengan mendapatkan pahala puasa. Bukan pahala puasa sunat Pak, itu pahala puasa Ramadan itu. Karena kasih mendaki. Berarti apa? 6 kali 10 60. Berarti Ibu sekalian 300 tambah 60 berarti 360. Itu jumlah 1 tahun Qamariyah Pak. 1 tahun itu 360 hari. Subhanallah. Puasanya cuma 36, pahalanya 300. Sayangnya Allah sama kita. Dan Bapak Ibu nanti pengen pula. Kalau sudah punya dasar iman, Allahu Akbar. Pengen Bapak Ibu ingin mendapat pahala. Cuma setiap hari itu sudah kita dapat pahala puasa Ramadan. Setelah itu tiap hari itu kita pengen juga pahala sunat Pak Ustaz. Bagaimana caranya? Allah berikan ukuran minimal untuk kita. Kalau ingin setiap sepanjang tahun itu kita mendapatkan pahala puasa sunat, apa kata Rasulullah? Siyamu salasati ayyamin kasiyamid dahri. Puasa 3 hari setiap bulan itu pahalanya sama dengan pahala puasa setahun. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustaz, apa bedanya puasa 6 hari Syawal pahala setahun dengan pahala 3 hari sebulan pahala setahun? Kalau yang 6 Syawal pahala setahun itu pahala puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Sedangkan 3 hari setiap bulan itu pahala puasa sunat. Masya Allah. Coba jangan lupa ya. Minimal tiap bulan berapa? 3. Terserah Pak. 1 hari di awal, di tengah, atau di akhir. Atau Bapak 3 hari di awal, atau 3 hari di tengah, atau 3 hari di akhir. Saya heran Bapak Ibu, saya pernah membaca artikel yang ditulis oleh seorang dokter penyakit dalam dari Jerman. Dia bukan Muslim Pak. Kalau Rasulullah SAW memberikan kepada kita, menjelaskan dengan menyebut pahala ganjaran. Tapi ini dokter karena dia bukan Muslim, mungkin dia tak baca hadis ini Bapak Ibu sekalian. Dia bilang apa? Kalau Anda mau sehat, hidup sehat, maka puasa minimal tiap bulan 3 hari. Ya Allah, eksperimen dia Pak. Kenapa ibadah kita ini kan bukan hanya cari pahala Pak. Hakikatnya sebenarnya membahagiakan hidup kita di dunia, membahagiakan. Tapi kita kalau dijelaskan di orang-orang dulu, mungkin kalau analisa ilmiahnya, maknya tak paham nanti Pak. Tetapi apa paham? Tapi silakan manusia seperti itu untuk menelitinya. Masya Allah. Terus sebabnya Bapak Ibu ya, ajaran Islam, isi Quran, isi hadis, sampai hari ini dan hari ini semakin menjadi-jadi, itu yang paling banyak masuk lapor penelitian di dunia barat, di dunia timur, fakta-fakta Al-Quran dan fakta sunnah Rasulullah. Banyak sekali manusia yang jadi dokter gara-gara meneliti fakta Al-Quran. Kenapa Rasulullah suruh 3 hari? Apa aspek kesehatan, apa aspek psikologis, apa aspek sosial, semua bidang penelitian. La ilaha illallah. Setelah itu mereka simpul, cuma kita umat Islam cuma cari pahala saja. Itu lumayan itu. Tapi kadang-kadang malas pula dia. Ada boleh mengaku-ngakukan ya astagfirullahaladzim Bapak Ibu. Jadi itu pahala puasa. Bapak Ibu, ini kenapa bisa seperti ini? Kan Bapak Ibu, sayangnya Allah kepada kita. Maka Ramadan mengingatkan kita kemarin, kenapa ada Lailatul Qadar? Maka Lailatul Qadar itu ada. Dan kenapa begini cara ibadah kita? Sedikit ibadah, tapi ganjaran banyak. Tahu nggak Bapak Ibu rahasianya? Ini Bapak Ibu sekalian bertitik tolak daripada sebab turunnya ayat yang tadi dibacakan oleh Imam. Tadi Imam membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Barangkali ada jemaah tadi yang bilang, Pak Imam, ini Ramadan sudah selesai kok masih aja inna anzalnahu fi lailatul qadar ayatnya.
Mungkin nanti ada progres saudara Pak Imam Busan baca itu di Ramadan aja baca katanya. Karena itu aja Lailatul Qadar itu ada aja di mana? Oh, enggak Bapak Ibu, itu ayat Quran itu pedoman untuk setiap detik kehidupan, dibaca setiap detik kehidupan. Jadi sebab turun surat Al-Qadar itu adalah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur umat-umat yang telah lahir, Pak. Allah perlihatkan umur umat Nabi Nuh, umur umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka umur yang panjang. Coba Nabi Nuh berapa umurnya? 1000 tahun. Bapak baru kasih 1000 tahun kira-kira gimana? Bosan hidup nggak? Saya kira bosan. Ada bapak itu di Jawa, umurnya atau bapak ibu 150 atau berapa? Itu diwawancara oleh wartawan. Pak, apa yang bapak minta lagi? Terus bapak sudah panjang umur bapak. Satu yang saya minta mati cepat. Jadi dikasih mulai hidup di panjang-panjang, kita mati pula kita. La ilaha illallah. Jadi bapak ibu sekalian, diperlihatkan oleh Allah umur-umur telah lanjut ratusan tahun umur Nabi Musa. Jadi ada salah satu pemuda Bani Israel yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah. 300 tahun pemuda itu dia gunakan umurnya dalam berjuang di jalan Allah. 300 tahun non-stop. Maka Rasulullah melihat itu, langsung dia mengeluh dengan nasib kita ini, Bapak Ibu sekalian. Apa dikeluhkannya? Nasib kita ini sebagai umatnya, Rasulullah itu sayang sama kita. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Sayang dia sama kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu dia mengeluh, ya Allah, gimana nasib umatku? Kalau umat yang lalu banyak amalannya, maklum Engkau berikan kepada mereka umur, karena umur itu modal amal. Ya ada Pak. Kalau sudah habis umur bisa beramal lagi. Stop, inqata'a amaluhu kata Rasulullah. Terputus semuanya. Tidak ada lagi. Orang sudah menjadi mayat, mau beramal apa lagi? Sertifikat tanah berubah semua namanya lagi. Tidak ada lagi. Rumah, tidak ada lagi senama kita. Tidak ada STNK atas nama almarhum. Selesai lagi. La ilaha illallah. Inqata'a amaluhu. Oleh karena itu, umur, kalau mereka memberi umur mereka panjang maka amal mereka banyak malu. Tapi bagaimana dengan nasib umatku ya Allah? Umur mereka hanya antara 50 dan 70. Coba lihat yang meninggal antara 50 70. Di sini lingkungan sini masih ada 100 Pak ya? Hah? La ilaha illallah. 90. Tapi ada satu Pak. Tapi rata-rata 50-70. La ilaha illallah. Sudah umurnya pendek, godaan banyak pula. Zaman Nabi Musa umur umatnya panjang-panjang tapi tidak ada internet Pak. Tidak ada WA, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook. La ilaha illallah. Kebutuhan mereka juga sedikit. Kita ini sibuk. Kenapa? Semakin hari semakin berkembang ilmu dan teknologi, semakin banyak kebutuhan, semakin banyak umur yang dibutuhkan. Terus sekarang kadang-kadang kenapa waktu ini terasa terlalu cepat? Kenapa Pak? Itu bukan terlalu cepat karena kebutuhan Bapak ini belum habis. Ini sudah waktu sudah habis pula. Ini belum selesai. Ini belum dapat. Orang dulu kenapa panjang waktu terasa? Karena kebutuhan mereka dulu tidak perlu bensin, karena motor nggak ada. Mereka tidak perlu pulsa. Kenapa hebat? Jadi Bapak Ibu sekalian, godaan banyak, umur pendek. Sudah umur pendek, habis di warung kopi. Ya Allah. Sudah umur pendek, habis dengan HP saja. Maka Rasulullah mengadu, turun ayat. Maka apa kata Allah? Jangan khawatir wahai Muhammad. Umur pendek, tapi amalan mereka paling banyak dan bisa menyaingi amal-amal. Salah satunya apa? Itu adalah turun surah Al-Qadar yang menjelaskan bagaimana cara Allah
memanjangkan umur kita. Karena sebenarnya bukan faktor umur Pak, tapi yang sebenarnya kita risaukan adalah amal. Karena yang kita bawa menghadap Allah itu umur atau amal? Itu kita risaukan. Allah kata jangan khawatir, walaupun umur pendek tapi amal banyak. Bagaimana cara Allah? Maka Allah jadikan waktu-waktu istimewa, tempat-tempat istimewa, ibadah-ibadah sekali dilakukan oleh seorang hamba, maka begitulah cara Allah mengganda-gandakan amalannya. Maka salah satunya dengan menganugerahkan malam Lailatul pada satu malam itu kalau dihidupkan dengan ibadah, maka Allah hargai ibadah kita semalam itu dengan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan 83 tahun 4 bulan. Dan itu Bapak Ibu, 83 tahun 4 bulan itu ibadah siang malam tanpa main HP. Ibadah 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, kalau Bapak dapat Ramadan 40 kali, dapat ternyata 50 kali Ramadan, dapat malam Lailatul Qadar cuma umur 50 tahun 50 kali, Masya Allah dapat Lailatul Qadar, sudah Bapak panjangkan dengan amal hanya dengan malam Lailatul Qadar. Umur berapa? 4150 tahun beramal full itu hanya dengan malam. Kenapa saya sampaikan? Karena waktu saya sudah masuk. InsyaAllah di lain kesempatan kita sambung lagi. Banyak kalau Bapak ingin mendengar ilmu saya, tahu apa namanya kalau saya sampaikan semua ilmu saya, pingsan Bapak mendengarnya nanti. Karena tadi kata Pak Yod, saya belajar ini lama saya. Dulu di Tidaiyah 6 tahun, di pesantren 6 tahun, di Libya 1,5 tahun, tambah pula di Madinah 15 tahun. Itu saya sampaikan malam ini semuanya. Pingsan Bapak dari InsyaAllah kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi. Aku quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat bertafakur hati menghambakan diri, penghuni langit dan bumi setiap waktu silih berganti, bertasbih menyebut